Selamat pagi Bu Ani. Ya, selamat pagi Bu Judika. Kabar baik hari Apa ini? kabarnya Bu? Kabar baik. Ya, kabar baik. Ibu apa kabar? Iya, sama-sama kabar baik Bu. Iya. Eh, Seperti yang kita rencanakan ya, hari ini kita ada bertemu. Ibu akan melakukan proses coaching sama Bapak Erik Pardede. Bagaimana kira-kira persiapannya Bu? Sudah lengkap semua ya? Sejauh ini sudah kita siapkan Bu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hari ini memang saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Erik, karena memang sebelumnya kami juga sudah janji, dan sepertinya ini hari yang sangat tepat untuk kami bisa saling berkomunikasi dalam coaching ini. Ya, untuk kelancaran proses coachingnya nanti kira-kira yang mau Ibu kembangkan kompetensinya di bagian mana, Bu? Kalau saya, Bu, saya akan mencoba untuk menggunakan hal-hal yang sangat penting dalam kompetensi inti coaching. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya mau mencoba tiga-tiganya nanti saya gunakan supaya lebih bisa nanti membantu Pak Erik dalam menyelesaikan masalah kaitannya dengan pembelajaran akademik anak-anaknya bermasalah untuk hari ini. Oh, berarti untuk dari 3 potensi akademiknya, tiga-tiganya Ibu gunakan. Iya. Tapi dari tiga potensi akademiknya, itu dia nanti yang ada nggak salah satunya yang mau Ibu tonjol? Saya kan lebih dominan untuk mendengarkan secara aktif dengan rasa. Dengan gitu rasa. Ya, Bu ya. Ya. Dan kan tadi ya, dari tiganya ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dengan menggunakan rasa. Kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk bisa menggali potensi dari diri Pak Erik nanti ya, untuk mendapatkan solusinya dari masalah yang diseringkan Pak Erik di proses coaching nanti sama Ibu. Nah, kira-kira Bu, udah dari beberapa yang Ibu siapkan untuk proses coaching nanti demi keberlangsungannya secara baik ya, berdampak baik juga nanti sama coaching yang akan Ibu hadapi. Ada hal-hal lain yang mau Ibu sampaikan nggak selain dari kompetensi intinya kira-kira nanti? Pastinya saya juga akan berpedoman pada proses coaching, yakni paradigma berpikir dan prinsip coaching. Nanti saya akan lebih fokus di sini soal fokus pada coaching dan menganggap coaching sebagai sahabat, sebagai mitra, dan akan lebih bersikap terbuka. Oh iya Bu ya. Nah, sepertinya dari persiapan Ibu lakukan akan berjalan lancar ini sepertinya, dan menggali potensi dari diri Pak Erik nantinya ya. Iya. Gimana kira-kira Bu? Ada lagi kira-kira sebelum dimulai proses coachingnya, ada yang mau disampaikan lagi Bu? Dan pastinya nanti dalam proses coaching itu saya akan lebih menggalinya agar Pak Erik sebagai coach bisa menyampaikan rencana-rencana yang sudah dilaksanakan, bagaimana nanti indikator dalam pencapaian rencana-rencananya. Saya juga nanti akan berusaha membantunya untuk menyelesaikan kendala dan hambatan-hambatan yang kemungkinan besar dihadapi oleh Pak Erik, dan refleksi. Dan tambahannya satu lagi, sebisa mungkin nanti saya juga akan membantu Pak Erik menemukan hal yang lebih jauh ke depan sebagai peluang di masa yang akan datang, yakni apa rencana tindak lanjutnya. Oh ya, bagus sekali tuh Bu.
Berarti sepertinya ini udah sangat siap ya Bu untuk melakukan proses coaching ya sama Iya. Pak Erik. Iya, karena saya juga nanti kan Bu, perasaan kita nggak enak juga kalau coachingnya sudah kita sharing, sudah kita bicara sama-sama, tapi setelah pulang nanti tetap juga seperti ada beban dalam pikirannya kan Bu. Iya. Karena perasaan kita nggak enak juga. Iya, benar, Nggak Bu. puas rasanya jadi coaching. Iya. Perlu ada refleksi juga nanti Bu ya. Dari hasil proses coachingnya untuk coaching perlu diadakan refleksi. Berarti udah Ibu siapkan juga ya dari kriteria-kriterianya juga. Baik Bu, sepertinya udah sangat siap. Iya. Proses coachingnya bisa langsung Bu ya sama Pak Erik ya. Iya, dan saya berharap Silakan Bu Ani. Dan saya berharap nanti selama kami coaching pasti nanti ada yang kurang. Moga-moga nanti lancar semua. Tapi saya sebagai coach tak berharap nanti Bu Judika bisa memberikan apresiasi dan masukan supaya besoknya lebih mantap lagi proses coaching yang akan saya lakukan. Iya, pastinya Bu. Semangat Bu Ani. Oke, semangat Bu. Terima kasih ya Bu. Saya akan menunggu sejenak Pak Erik di sini. Ya, sepertinya Bapak juga udah menunggu. Silakan ya Bu. Oh iya. Ternyata Pak Erik sudah menunggu. Halo Pak Erik, selamat pagi. Halo Bu Ani, selamat pagi. Wah, tampaknya begitu gembira ya Pak Erik ya. Seperti nggak ada masalah ini, sepertinya hal positif yang mau disampaikan ini. Harus tetap semangat, harus tetap tersenyum Bu meskipun ada masalah. Iya. Jangan fokus pada masalah ya Pak, tapi fokus pada solusi ya Pak ya. Oke. Iya, betul. Iya. Oke. Ibu Ani, boleh ya minta waktunya sebentar? Saya mau ada cerita sharing sedikit mengenai masalah pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu. Oh, soal waktu untuk Pak Erik bisa saya berikan. Kebetulan hari ini sudah selesai dari kegiatan belajar mengajar. Nanti di les berikutnya akan saya lanjut. Oke Pak, silakan Pak. Apa itu Pak? Ini Bu, pembelajaran yang saya lakukan, saya kan Ibu tahu ya, saya kan ngajar matematika gitu ya Bu. Ya. Tahu lah gimana image-nya matematika ini di hadapan anak-anak kan sangat sulit. Kalau ditanya anak-anak belajar matematika sulit, kalau bisa matematika ditiadakan gitu ya. Tapi nggak mungkin juga begitu kan Bu. Nah, ada lah ini Bu yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas pertama kelas 10 nih Bu. Anak-anak sepertinya kurang antusias gitu ya Bu. Kalau saya masuk seperti tidak ada semangat gitu. Iya. Tidak ada semangat. Nah, kalau bisa setiap saya masuk saya sapa. Sepertinya mereka kurang berterima ada pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Oh, sejauh ini itulah yang Pak Erik hadapi soal pembelajaran anak-anak kelas 10 untuk mata pelajaran matematika yang Pak Erik ajarkan begitu ya Pak ya. Berarti ini sejenis masalah begitu ya? Iya, itulah Bu. Saya temukan juga. Nah, selain itu anak-anak juga kalau misalnya ada saya kasih tugas kurang bersemangat gitu. Tidak ya paling dari satu kelas itu 32 orang ya paling 4 orang, 5 orang itu yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang lainnya selalu terlambat seperti itu. Oke. Terlambat dalam memberikan tugas dan itu pun hanya tidak sampai 10 orang ya yang menyelesaikannya. Kalau iya Bu, iya benar. Kalau boleh tahu anak Bapak di satu kelas itu berapa orang jumlahnya? 32 orang Bu. 32 orang. Dari 32 orang hanya 5 tadi ya, 4-5 orang yang lebih aktif begitu ya, yang lainnya berarti kemampuan matematikanya bisa kita katakan bermasalah begitulah ya, belum sesuai dengan yang diharapkan Pak Erik begitu ya. Iya betul Bu. Ini sudah berapa lama kira-kira Pak berjalan? Nah ini kan Bu, kalau di semester ini kan memang saya baru masuk kelas itu gitu kan. Sebelumnya bukan saya yang mengambil matematikanya, saya hanya menggantikan di kelas itu gitu kan. Jadi ya
ketika saya baru masuk ke situ ya ada rasa terkejut ketika saya masuk ke kelas itu, seperti ini ya mereka, seperti itu Bu. Apakah ada yang salah? Seperti itu yang saya alami. Jadi saya bingung, bagaimana ini ya anak-anak tidak antusias. Saya kalau anak-anak kurang antusias, saya pun kurang semangat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sebelum ada yang salah. Iya. Sebelumnya Pak Erik sudah membuat rencana yang sudah disusun terlebih dahulu sebelum Bapak masuk ke kelas ini? Ya kalau saya sudah Bu, selalu saya buat ya kalau kan ada beberapa kelas seperti itu ya Bu, saya selalu buat rencana apa yang mau saya ajarkan seperti itu, bagaimana metodenya, selalu saya buat rencananya. Tapi kenapa di kelas ini begitu anak-anak kurang antusias gitu ya. Jadi saya pun bingung harus bagaimana ya dengan mereka seperti itu. Artinya rencana yang semula Bapak terapkan untuk semua kelas pada dasarnya sama, tapi khusus di kelas A begitu ya, tidak berjalan dengan lancar begitu ya Pak? Iya benar Bu. Menurut Pak Erik, adakah modal atau kekuatan yang seharusnya memang ditunjukkan anak-anak itu saat belajar matematika, sehingga nanti yang 5 orang bisa membantu siswa yang lainnya supaya ya mereka juga termotivasi untuk belajar matematika. Menurut Pak Erik, apakah di kelas itu selain yang 5 orang, apakah ada peluang lain untuk siswa yang lain? Sebenarnya mereka ada kemampuannya, ada keinginannya belajar matematika. Apakah itu juga sudah Pak Erik temukan begitu? Iya benar Bu. Kalau saya melihat memang ya Bu, ya, apakah memang karena saya monoton gitu ya, karena matematika kalau saya amati begitu ya. Ya kalau matematika ya bagaimana saya mengajarkan, memberikan materi, saya jelaskan, saya berikan contoh, saya berikan latihan, begitu kan metode yang selama ini saya lakukan, seperti itu kan Bu. Nah kalau saya mata-mati memang di kelas ini anak-anak itu bagaimana ya? Sepertinya memang harus dengan metode khusus kali ya Bu. Kalau saya lihat, apakah saya gimana supaya yang 5 orang ini bisa membantu? Saya akan coba nanti tutor sebaya kah atau bagaimana? Saya berpikir ke sana gitu. Saya berpikir ke sana untuk bagaimana yang 5 orang ini bisa saya berdayakan untuk membantu teman-teman yang lain seperti itu. Artinya Bapak tahu bahwa yang 5 orang itu sebenarnya bisa membantu ya teman-temannya yang lain. Iya Bu. Lalu seandainya nanti yang 5 orang ini sudah bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang lain, apa indikatornya nanti bahwa teman yang lain sudah ada perubahan dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan yakni matematika? Indikatornya nanti bahwa mereka sudah ada peningkatan dalam pelajaran matematika itu, apakah sudah Pak Erik membuatnya begitu? Ya, kalau indikatornya saya mau melihat bahwasanya ketika nanti sudah ada tutor sebaya bagi mereka, saya mau melihat apakah mereka benar-benar antusias gitu, menunggu-nunggu kehadiran saya nanti untuk belajar. Nah, itu yang mau saya lihat gitu. Kalau mereka menunggu-nunggu, ya berarti mereka memang sudah ada perubahan. Kemudian apakah mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya yang saya berikan mereka, seperti itu. Begitu ya. Itulah nanti yang mau saya lihat ke depan. Oke. Dengan adanya tutor sebaya ya. Iya benar nanti Bu. Dalam proses berjalannya kegiatan memberdayakan tutor sebaya, harapan Bapak berjalan semuanya nanti tanpa hambatan begitu? Harapan saya bisa tanpa hambatan nanti. Rencana saya begitu dulu. Iya. Dengan tutor sebaya begitu kan Bu. Nah, saya juga punya rencana lain Bu. Nah, kan kalau selama ini kan saya metode saya itu bisa berikan materi, saya jelaskan, kemudian saya berikan contoh, kemudian latihan. Nah, saya juga punya rencana bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menarik dengan membuat games dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Supaya anak-anak betul-betul nanti antusias gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak ini bosan juga dengan metode-metode seperti itu. Mungkin ada yang harus ya bergerak sana ke sini gitu ya Bu, kinestetik. Nah, saya mencoba itu dulu. Dengan tutor sebaya saya membuat games juga untuk materi-materi pelajaran tertentu supaya mereka lebih menarik, lebih antusias gitu Bu. Itu rencana saya ke depannya.
itu memang rencana yang sangat menarik, Pak. Biasanya itu kalau anak-anak kita minta untuk ikut bergerak, contoh sambil bergerak, ada lagunya, ada lagi iringan musiknya. Saya pikir mereka nanti lambat laun akan meminati, akan senang dengan pembelajaran itu. Rencana Iya tindak Bu, lanjut itulah yang saya begitulah harapkan ya. Bu. Iya. Iya Bu, itulah yang saya harapkan Bu. Semoga dengan yang saya buat itu, ya kalau ini berhasil, kedepannya saya coba terapkan ke kelas lain supaya kelas lain juga, ya memang tidak ini ya, mereka antusias, tapi supaya lebih semangat lagi kelas yang lain itu seperti itu. Iya. Berarti dengan rencana yang Bapak lakukan ini, Pak Erik berharap kondisi kelas Bapak akan jauh lebih baik begitu ya? Iya benar Bu, benar. Supaya saya pun lebih semangat gitu kan. Artinya ya saya pun lebih semangat menanti-nantikan untuk masuk di kelas itu, melanjutkan pembelajaran gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak kurang antusias kan kita pun Bu, aduh saya masuk di kelas ini, aduh gitu. Saya akan mengeluh begitu ya Bu. Tapi ya berharap ke depannya saya lebih semangat ke kelas itu gitu, nggak mengeluh-mengeluh lagi. Berarti di sini yang kita harapkan juga kondisi ideal dari kelas itu ada begitu ya, Pak ya? Iya Bu, benar. Yang dibuktikan dengan anak-anak itu antusias menerima pembelajaran matematika, aktif. Iya. Kalau kita minta benar, mereka beraktivitas, mereka juga ikut terlibat, ya kan? Iya. Kalau tidak tahu mereka juga mau bertanya, gitu ya Pak ya? Iya. Iya, itu yang saya harapkan Bu, seperti itu. Iya, ya. Saya juga sebagai guru pasti berharap yang seperti itu. Tidak mungkin kan kita sudah berupaya dengan menggunakan metode-metode, contoh tadi menggerakkan mereka supaya mereka tetap termotivasi. Tetap juga seperti itu kan memang ya rasanya nggak enak ya Pak ya. Iya betul. Dengan semua yang kita bicarakan ini pasti Bapak juga ada tujuannya dengan rencana-rencana ini, dengan indikator yang Bapak buat, dengan metode-metode yang Bapak buat, pasti kan ada harapannya, ada tujuan yang mau digali, ada tujuan yang mau didapatkan, begitu ya Pak ya? Itu bisa tercapai, pencapaian pembelajaran yang saya tetapkan itu bisa ya dicapai oleh anak-anak begitu kan Bu. Selain itu juga anak-anak nggak menjadi satu image yang buruk lagi akan matematika. Dalam artian bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan, begitu ya? Iya benar Bu, benar. Jadi kalau selama ini image-nya matematika itu pelajaran yang harus dijauhi, tujuan saya bagaimana matematika itu menjadi pembelajaran yang salah satu pembelajaran yang mereka senangi, ditunggu-tunggu gitu. Iya. Wah, Pak Erik sungguh luar biasa ini, mau mencoba gebrakan baru dengan rencana-rencana yang matang ya, supaya pembelajaran matematika itu semakin diminati oleh anak-anak. Begitu ya Pak? Iya benar Bu. Kalau kita bicarakan ini, Pak Erik pasti berharap ya itu akan tercapai ya? Iya benar Bu. Saya sangat berharap itu bisa tercapai. Tanpa kendala begitu, tanpa hambatan? Ya kalau hambatan, kalau menurut saya memang Bu, kalau ada hambatan nantinya begitu kan. Tapi saya tetap optimis, saya akan jalankan dulu. Kalau nanti ada hambatan-hambatan yang timbul, ya saya coba untuk menemukan solusi lain. Mungkin dengan Ibu Ani lagi saya akan coaching kembali seperti itu. Iya. Artinya sejauh ini kendala-kendala yang kemungkinan besar dihadapi Pak Erik sejauh ini masih bisa diatasi begitu ya Pak ya? Masih bisa Bu, masih bisa. Oke lah. Sejauh ini masih ada lagi yang mau Pak Erik sampaikan? Sejauh ini udah sih Bu, saya lebih sangat suka gitu ya, sangat senang lah bisa bersharing dengan Ibu Ani. Ibu Ani juga bisa mengarahkan saya untuk lebih yakin melaksanakan rencana aksi saya ini seperti itu. Itu saja sih Bu Ani. Rencana tindak lanjutnya nanti apa kira-kira yang mau Bapak lakukan lagi? Apa ada saya bilang tadi Bu, tindak lanjut atau sampai di sini saja begitu?
Saya harus lanjut lagi, Bu. Seperti saya yang katakan tadi, saya akan terus berusaha supaya nanti matematika itu menjadi pembelajaran yang ditunggu oleh anak-anak. Seperti itu. Saya cari metode-metode yang lain ke depannya. Supaya bukan hanya di kelas ini, tetapi di semua kelas anak-anak menjadi suka dengan matematika. Seperti itu, Bu. Iya. Wah, sangat visioner begitu ya, Pak. Ternyata Pak Erik sungguh memperhatikan bagaimana daya kemampuan minat belajar anak-anak bidang matematika. Artinya Pak Erik begitu antusias dan semangat supaya anak-anak itu meminati matematika bukan hanya pada saat ini saja, tapi untuk selanjutnya jauh ke depan begitu ya, Pak. Oke. Iya, betul, Bu. Benar, iya. Sekarang gimana perasaannya, Pak? Pemikirannya gimana, sudah? Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Saya udah lebih lega ya, Bu. Lega, Ibu Ani sudah membantu saya, meyakinkan saya bagaimana yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya juga sudah lebih lega ya, bisa menceritakan permasalahan ini kepada Ibu Ani, kepada rekan. Jadi saya pun bisa yakin gitu. Dengan bantuan Ibu Ani ke depannya saya bisa menjalankan rencana aksi saya, seperti itu, Bu. Oke lah, jadi dari yang kita bicarakan ini tadi saya bisa menemukan satu jawaban bahwa Pak Erik saat ini sedang mengamati bagaimana kemampuan, minat, dan keinginan anak-anak dalam belajar matematika, di mana anak-anak merasa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang harus dijauhi. Sebaliknya Pak Erik berupaya untuk mengajak anak-anak bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang menarik, yang baiknya disenangi. Tak ada yang perlu ditakutkan dalam pembelajaran matematika. Dan Pak Erik juga tadi sudah membuat beberapa metode ya kan, dengan menggerakkan mereka, kinestetik begitu ya Pak, mungkin dengan memutar musik, lagu ya kan, supaya anak-anak meminati pembelajaran matematika. Dan saya juga mendukung rencana tindak lanjut Pak Erik bahwasanya bagaimana agar anak-anak meminati matematika bukan hanya pada saat ini tapi sampai ke hari-hari berikutnya. Artinya dia terus menerus begitu ya Pak ya? Ya betul Bu, betul. Oke lah, saya dukung rencana Bapak, semoga tak berjalan dengan baik, tujuannya juga tercapai, rencana-rencana Pak Erik juga berjalan dengan baik, kendala bisa terselesaikan. Dan saya tetap memberikan apresiasi kepada Pak Erik. Kalau besok masih ada hambatan atau apa, jangan sungkan-sungkan ya Pak untuk menelpon biar kita sharing lagi, biar kita lakukan lagi proses coaching ini. Oke, terima kasih ya Bu. Nanti kalau ada kendala saya bosan-bosan mendengarkan curhatan saya ya Bu. Oke, dengan senang hati Pak. Selamat. Terima kasih Bu ya. Ani. Oke, sama-sama. Salam sehat selalu. Sehat Bu. Oke. Bagaimana Bu Ani setelah melakukan tadi proses coaching akademik udah selesai ya Bu ya sama Pak Erik ya? Sudah Bu. Menurut Bu Judika tadi bagaimana? Ya tadi kan coaching saya mengamati proses coaching Bu Ani sama Pak Erik. Dari cara berpikirnya coaching sudah berjalan antara coach dengan coachingnya dianggap sebagai mitra. Jadi pada saat percakapan atau perbincangan tadi tidak ada komunikator yang lebih tinggi gitu ya, menganggap dirinya di atas gitu ya. Kemudian potensi inti coachingnya sudah dapat, sama itu kehadiran penuh. Jadi dari tidak ada miskomunikasi ya. Berarti kan fokus menurut coachingnya tadi. Nggak ada pertanyaan berulang gitu, nggak ada apa bilang gitu, nggak ada ya. Berarti kehadiran penuhnya terlebih. Kemudian mendengarkan dengan aktif tadi, saya lihat Bu Ani menyampaikan, menggali pertanyaan, sehingga coachingnya Pak Erik sendiri menyampaikan masalahnya tanpa beban gitu. Jadi dia terbuka. Nggak ada misalkan sepertinya ini nggak perlu saya sampaikan sama ibu ini, nggak ada perasaan seperti itu. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya pun tadi sudah memantik, bisa menimbulkan
solusi sendiri dari masalah yang dihadapi sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan saya juga indikator-indikator yang mau disampaikan tadi sudah tercapai. Nah, kemudian untuk perasaan Ibu tadi bagaimana setelah melakukan proses coaching sama coachingnya Pak Erik? Iya Bu, saya tadi merasa lebih antusias, senang, apresiatif pada apa yang disampaikan oleh Pak Erik. Saya tetap berpikir positif bahwasanya memang Pak Erik bisa melaksanakan rencana-rencana tindak lanjutnya dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Dan saya sangat mendukung Bu bagaimana Pak Erik berupaya agar anak-anak meminati pelajaran matematika, yang mana ya kita tahu sepertinya bagi anak-anak pelajaran matematika itu menjadi momok yang harus dijauhkan, padahal seharusnya tidak ya kan. Dan Pak Erik sudah membuat rencana yang jauh lebih baik ke depan, bagaimana menggugah perasaan anak-anak untuk lebih tertarik, senang dengan pelajaran matematika. Iya benar Bu, dari yang saya amati tadi juga saya prosesnya, cuma nanti kira tadi Ibu melakukan coachingnya untuk kedepannya tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, ada hal yang Ibu kembangkan lagi nggak kira-kira? Iya Bu, saya akan tetap mendalami bagaimana itu konsep berpikir atau paradigma dalam proses coaching, dan tetap menggali kemampuan saya dan juga lebih peka dengan coaching agar kompetensi inti daripada coaching itu nantinya bisa saling take and give, ada umpan baliknya sehingga memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, baik saya sebagai coach dan juga kepada coaching nanti. Iya, sepertinya Ibu sangat bersemangat ya untuk coaching, dan saya harap nanti mudah-mudahan kalau ada rekan-rekan Jawat yang mau bercerita atau mencari untuk di coaching lah istilahnya ada sama Ibu, mudah-mudahan makin nyaman ya Bu ya, banyak teman-teman yang mau berbincang sama Ibu, dan semoga nanti proses coaching yang Ibu lakukan akan menimbulkan atau bermanfaat bagi banyak orang pastinya Bu ya. Iya, itulah yang saya harapkan Bu. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu untuk Bu Judika dengan setia mendampingi saya untuk memberikan coaching pada Pak Erik. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan tetap semangat ke depannya. Itu aja untuk hari ini kita Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Salam sehat selalu Bu. Salam sehat Bu.